Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel yang kita cintai ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang seputar keunikan, adab, dan lain sebagainya di agama Islam. Pada video kali ini sahabat, kita akan membahas tentang 5 cara gaya hidup sederhana dalam Islam. Hindarilah berlebihan dan juga pamer. Namun sebelum kita bahas apa saja sih cara gaya hidup sederhana dalam Islam, jangan lupa sahabat untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial. Terima kasih. Di dalam Islam sendiri konsep hidup sederhana disebut juga dengan zuhud. Zuhud amat sangat dianjurkan dalam agama Islam. Selain berpahala, banyak manfaat dari gaya hidup sederhana ini. Misalnya saja melatih kita untuk tidak memperbudak hawa nafsu, menjauhkan diri dari boros dan hasrat untuk menyombongkan diri. Hal ini dikarenakan tujuan dari zuhud sendiri yaitu meninggalkan kecondongan atas cinta kepada dunia. Gaya hidup ini telah dianjurkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga sangat baik untuk kita sahabat diikuti di masa kini. Meski menghindari cinta kepada duniawi, bukan berarti dengan gaya hidup zuhud kita harus serba kekurangan. Dalam arti lain, zuhud adalah bergaya hidup minimalis dan tidak membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Zuhud juga akan melatih kita dalam menentukan skala prioritas kebutuhan, sehingga kita bisa mengelola keuangan dengan baik dan bijaksana. Berikut adalah beberapa cara yang bisa sahabat lakukan untuk hidup sederhana sesuai dengan ajaran Islam. Untuk yang pertama, membeli sesuatu sesuai kebutuhan. Ketika kita bertekad untuk hidup sederhana sahabat, dan juga meneladani kesederhanaan Rasulullah SAW, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur pengeluaran dengan baik dan juga bijak. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhannya saja. Usahakan sebisa mungkin untuk membeli sesuatu hanya karena memenuhi keinginan semata, atau istilah lainnya adalah lapar mata. Membeli sesuatu di luar kebutuhan inilah yang menjadi penyebab utama boros. Seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perilaku boros. Bahkan dalam terjemahan Al-Quran surah Al-Isra ayat 27, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Surat Al-Isra ayat 27. Atau Arabnya seperti berikut ini: Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syayatin lirabbihi kufuran. Dari ayat di atas sahabat, kita mengetahui betapa seriusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada hambanya untuk menjauhi sifat boros. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sempat menyebut para pelaku boros sebagai saudara setan. Selanjutnya nomor 2, selalu merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu menerima dan merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Islam disebut juga dengan qanaah. Qanaah pun harus kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari sahabat, supaya kita senantiasa dijauhkan dari perasaan tidak puas. Dengan merasa cukup, kita bisa mendapatkan banyak manfaat. Salah satunya adalah hati kita akan senantiasa merasa damai, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab tidak dihantui oleh rasa tamak dan kekurangan pada hal-hal duniawi. Qanaah pun akan menjadikan kita mudah bersyukur terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Hal inilah yang sulit dilakukan oleh orang-orang yang sering merasa kekurangan. Hal ini pastinya amat sangat disayangkan, mengingat dengan bersyukur kepada Allah justru akan menambahkan nikmatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Surat Ibrahim ayat 7. Selanjutnya yang ketiga, selalu rendah hati dan menghindari pamer. Dalam Islam sahabat, Allah telah melarang hambanya untuk menyombongkan diri dan juga pamer. Justru sebaliknya, Allah menganjurkan hambanya untuk senantiasa rendah hati
Rendah hati atau kecenderungan untuk merendahkan ini dalam Islam disebut dengan tawadhu. Tawadhu mempunyai banyak keutamaan dalam praktiknya sehari-hari, seperti bisa menghindarkan kita dari sombong, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan keselamatan. Surah Al-Furqan 63. Dengan selalu bertawadhu, kita akan mempunyai kecenderungan untuk merendah dalam banyak hal, sahabat, seperti dalam berpakaian, bertutur kata, bahkan beribadah. Orang tawadhu akan berusaha menghindarkan dirinya dari rasa berbangga diri pada dirinya sendiri, dan berusaha meniatkan segala bentuk ketawadhuannya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Selanjutnya nomor 4, sahabat, bergaya dan berpenampilan sederhana. Di zaman sekarang ini mudah sekali bagi kita untuk menunjukkan gaya hidup dan penampilan yang akan memukau banyak orang. Padahal di dalam agama Islam, bergaya dan berpenampilan sederhana amat sangat diutamakan dan dianjurkan. Hal ini demi menghindarkan kita dari pandangan hasad, iri, dan dengki orang lain yang akan berdampak negatif pada diri sendiri, karena kita akan rentan terkena penyakit ain. Oleh sebab itu, sahabat, alangkah lebih bijaksananya jika kita mengutamakan berpenampilan sederhana dan apa adanya demi menghindari penyakit berbahaya tersebut. Penyakit ain disebut sangat berbahaya. Saking berbahayanya, ain bisa menyebabkan kematian. Dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ain itu benar-benar ada. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sungguh ain itu yang bisa. Hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 2188. Selanjutnya yang terakhir, sahabat, nomor 5, mengutamakan berbagi daripada menyimpan. Dalam Islam sendiri, meski hidup serba sederhana, tapi Islam mengajarkan untuk tetap berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kita mungkin tidak asing dengan slogan hemat pangkal kaya, tapi slogan ini tidak berlaku dalam agama Islam. Justru sedekah pangkal kaya merupakan slogan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Banyak manfaat yang didapatkan dari bersedekah, sahabat. Selain berpahala dan dilipat gandakan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekaligus melatih diri kita untuk suka berbagi, menolong kepada mereka yang membutuhkan, dan melampahkan hati dan juga pikiran. Itulah, sahabat, cara gaya hidup sederhana dalam Islam yang bisa kami bahas pada video kali ini. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.